Legenda Danau Rayong oleh Cindy Aulia, SMA Negeri Terawas, Kabupaten Musirawas. Dahulu kala ada seorang pemuda yang begitu tampan dan sangat mengagumkan, khususnya bagi para wanita-wanita yang ada di desa. Selain tampan, pemuda tersebut juga memiliki kemampuan yang sangat dahsyat. Apa kemampuan pemuda tersebut? Dia bisa merubah penampilannya dari yang sangat tampan menjadi begitu buruk dan sangat menjijikan. Apa tujuan pemuda tersebut melakukan itu? Dia ingin melihat warga-warga yang ada di desa menilai seseorang apakah hanya dari penampilannya atau dari hati yang baik. Suatu hari, pemuda yang dulunya sangat tampan kini dikenal sebagai Bujang Kurak. Tubuhnya dipenuhi dengan kurat yang begitu menjijikan. Dia berjalan menyusuri jalanan yang ada, lalu singgah di sebuah desa yang disebut Karangpampung, yang dulunya disebut juga Desa Pagar Payung. Di sana sedang diadakannya pesta rakyat. Dengan hati yang gembira, Bujang Kurak datang ke pesta rakyat tersebut dan ingin ikut melaksanakan pesta rakyat. Tetapi kedatangannya tidak diterima baik oleh warga-warga. Dia diusir oleh warga-warga setempat karena mereka yang jijik melihat penampilan Bujang Kurak. Lalu Bujang Kurak pun pergi dengan hati yang sedih. Di perjalanan, dia bertemu dengan seorang nenek-nenek. Nenek tersebut bernama Nenek Bengkuang. Nenek tersebut tidak memiliki makanan apapun. Dengan kekuatannya, Bujang Kurak membuatkan makanan yang sangat lezat untuk mereka berdua. Kemudian Bujang Kurak pun dan Nenek Bengkuang menikmati makanan tersebut. Sebelum pergi, Bujang Kurak menyempatkan dirinya membuat sebuah racun. Racun tersebut Bujang Kurak berikan kepada Nenek Bengkuang sebagai tanda terima kasih. Nenek, pakailah racun ini jika kamu sedang dalam bahaya. Pun menjawab, baiklah cucu, nenek akan selalu mengingat pesanmu. Terima kasih cucuku. Kemudian Bujang Kurak pun kembali lagi pergi ke desa Karangpampung. Dia ingin menantang warga-warga yang ada di desa untuk mencabut 7 lidi yang dia tancapkan di tanah. Lalu Bujang Kurak pun menancapkan 7 lidi tersebut di tanah. Setelah 7 lidi itu tertancap, dia lalu menantang warga-warga di desa untuk menaklukkan tantangannya. Hei warga-warga yang ada di desa, aku menantang kalian semua untuk mencabut 7 lidi yang sudah aku tancapkan. Siapa yang bisa mencabut 7 lidi ini, maka aku akan pergi dari sini. Adakah yang bisa? Ada. Lalu warga pun satu persatu mulai mencabut 7 lidi itu. Dengan susahnya, ternyata tidak ada satupun yang bisa mencabut lidi itu. Lalu Bujang Kurak berjalan dengan gagahnya dan mencabut 7 lidi tersebut dengan mudah. Dengan ajaibnya, lubang-lubang yang tadinya ditancapkan lidi itu mengeluarkan air yang begitu banyak. Para warga pun seketika panik, memikirkan nasib mereka masing-masing. Ia lalu berteriak kepada Bujang Kurak, wahai Bujang Kurak, maafkanlah kami. Tolong selamatkan kami, Bujang Kurak. Kami menyesal, Bujang Kurak. Tidak,
Kalian semua sudah menyakitiku. Perkataan kalian sudah menyakiti hatiku. Di saat warga-warga sedang menangis terseduh-seduh, tiba-tiba Bujang Kura pun tersenyum. Para warga keheranan, apa yang membuat Bujang Kura tersenyum? Kenapa Bujang Kura tersenyum? Ternyata dari ujung desa, nenek datang dengan rakit yang tadinya dibuat oleh Bujang Kura, lalu menyelamatkan warga-warga yang ada di desa. Dan kemudian Bujang Kura yang tadinya masih berdiri di tempat dia menancapkan lidi, tenggelam bersama luapan air. Lama-kelamaan, kawasan yang tadinya adalah sebuah desa kini berubah menjadi danau yang kini dikenal sebagai Danau Rayo. Legenda ini mengajarkan kita pentingnya menghormati dan menghargai orang lain bukan hanya dari penampilan fisik, melainkan dari hati yang baik. Demikian sastra tutur, Bujang Kura, dan legenda Danau Rayo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.